Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Widianto, mahasiswa Universitas Terbuka dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0418305553. Baik, di sini saya akan mempraktekkan tugas satu keamanan jaringan yang berkaitan dengan DHCP dan DNS palsu. Baik, sebelumnya di sini sudah ada topologi yang sudah disiapkan ya. Di sini ada server DHCP, ada server DNS, ada server web, dan ada server yang digunakan untuk menyerang ya. Berikutnya juga ada server web palsu ya. Jadi nanti itu sistem kerjanya itu ya, ketika komputer klien ini dapat IP DHCP server dari DHCP server yang asli ini, maka ketika dia mengakses www.coba.com, dia akan diarahkan ke web server yang ada di sini. Namun sebaliknya, jika klien ini dapat IP dari DHCP palsu, maka nanti ketika mengakses www.coba.com akan diarahkan ke website yang palsu. Jadi langsung kita praktekkan aja. Langsung saja ya. Ini IP-nya semua yang ada di sini tuh 10.0 ya jaringannya, dan sedangkan yang berada di sini 20.0. Kita cek dulu aja di bagian ini server palsunya ya. Sambil saya terangkan di server palsunya itu, baik di sini tuh ada HTTP, ada DHCP ya. Ini harus dinyalakan dulu. Kalau sudah, sekarang di full name itu diisi aja bebas full name. Default gateway itu kenapa diisi 10.1? Karena ketika klien ini mau mengakses layanan yang berada di dalam web server ini, lewatnya itu ya jalur ini yang kesini nih, 10.1. Jadi 10.1 itu adalah IP router yang berada di sini. Oke, jadi langsung saja. Untuk DNS servernya itu diarahkan kemana? Ke dia sendiri ya, ke IP-nya dia sendiri. IP-nya dia sendiri yaitu 10.102. Nah, IP-nya start IP itu dimulai dari terserah bebas. Kebetulan di buku itu dimulainya mau dari 50. Jika kita ikuti aja 50 dan maksimum nomornya juga 50. Baik, berikutnya ke apa lagi? Sudah, itu aja yang ada di router, hanya konfigurasinya hanya itu aja. Jadi kalau sudah di DHCP-nya sudah terisi seperti ini, oke, kita save, cukup, sudah seperti itu aja ya. Berikutnya langsung kita cek di klien aja ya. Apakah klien ini dapat IP secara otomatis dari server asli atau dari server palsu ya. Kita ke desktop, lalu ke IP configuration, setelah itu pilih static dulu, lalu pilih yang DHCP. Terus, nah, dia dapatnya dari yang asli. Nah, sedangkan yang berikutnya ini, PC berikutnya atau klien berikutnya itu dapatnya dari siapa? Kita cek. Terus, nah, dia dapatnya dari DHCP yang atas ini sebenarnya, cuman DNS-nya dia ngikut ke sini, crash mungkin ya. Coba kita coba aja untuk tesnya menggunakan web server. Nah, kita masukkan perintahnya yaitu www.coba.com. Nah, ini diarahkan ke yang asli. Nah, ini ke yang asli. Ini sama, ini IP-nya dapat dari DHCP asli ya. Kita coba cari lagi agar IP-nya itu dapatnya dari DHCP palsu. Nah, ini kita tambahkan klien, tambahkan kabel, lalu kita klik kliennya, kita desktop, kita IP. Ini kita statikkan berapa IP-nya, sama ya. Oke, IP-nya ini dapat berapa, ini juga gak jelas. Lagi
Oh, masih belum nyambung ya, masih oranye sampai dia hijau. Nah, ini sudah hijau semua. Tadi aja trust dapatnya 53 sama ya. Ini kalau seperti ini karena DNS-nya itu masih di situ di 5 titik 1.3 10.3 itu ya pasti ketika diakses www ini diarahkan ke server yang asli. Nah, tetap diarahkan di server yang asli. Mungkin untuk mengujinya kita bisa matikan server dulu ya. Kita matikan servernya dulu dengan cara mematikan DHCP-nya. Saya matikan dulu ya. Ini untuk uji coba aja. Kita cek apakah server klien di sini dapat IP secara manual. Oke, baik. Nah, sekarang ini untuk uji cobanya. Samakan ya. Yang ini uji cobanya menggunakan DNS ya, www.coba.com. Nah, masih ke sini. Nah, sekarang pakai yang ini www.coba.com sama yang ini. Nah, yang ini kita cek, ini dapat dari server ini ya. Ini sesuai DNS-nya pakai server ini juga. Ini seharusnya kalau kita cek bisa mengarah ke server palsu ya. www.coba.com. Nah, benar ya. Jadi kalau IP-nya dapat dari IP palsu, DHCP palsu, maka akan diarahkan ke server palsu juga. Tapi kalau dapatnya dari IP yang benar, server yang benar, nanti akan diarahkan ke tujuan yang benar juga. Jadi seperti itu untuk tugas nomor satunya ya. Berikutnya yaitu tugas yang nomor 2 yaitu tentang SQL injection. Nah, untuk prakteknya ini seperti ini ya, sesuaikan dengan di buku modul prakteknya. Itu yang pertama kita harus memasukkan ini link ya. Bentar. Oke, saya pakai ini aja. Untuk linknya bisa kita copy ya. Nah, ini di http://www.hexplanning.com ya. Ini kita copy aja, taruh di Google. Nah, kita akan diarahkan ke sini ya, sama ya. Nah, terus arahnya gimana arahnya? Mana tadi? Oke, setelah itu kita disuruh masukkan username dan password. Nah, untuk mengetahui passwordnya kita klik next ini ya. Oke, di sini kita disuruh masukkan user at email.com. Passwordnya password. Ternyata salah, kita naik lagi. Username-nya password. Oke, salah lagi, kita next lagi sampai ketemu yang benar ya. Ini passwordnya panjang nih. And what apa ini? Oh, password maksudnya. Passwordnya password. Tetap gagal ya. Kita masukkan lagi. Next lagi sampai ini coba pakai ini.
or 1 sama dengan 1. Nah ini, ini ada penghasilannya ya, kita sudah masuk. Jadi hanya itu saja ya. Jadi SQL ini digunakan para hacker untuk menyerang website biasanya ya, website. Nah jadi seperti ini tampilannya. Oke, mohon maaf jika ada kekurangan, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.